Nusantara 3, Nyi Hajar Dewantara akan memaparkan materi refleksi mengenai Taman Sari, yaitu situs pemandian putri kerajaan di kota Yogyakarta. Jogja menjadi salah satu kota yang terkenal dengan sejarahnya. Salah satunya ialah Taman Sari. Taman Sari merupakan tempat pemandian para putri keluarga kerajaan yang berlokasi di Patehan, Kecamatan Keraton, Yogyakarta. Tempat ini telah menjadi objek wisata yang sangat terkenal. Nah, berikut mari kita dengarkan sekilas penjelasan mengenai tempat tersebut. Taman Sari ini pertama kali dibangun pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono I pada tahun 1758 hingga 1768 dengan luas lebih dari 9 hektar dan berlokasi di sebelah utara dari keraton. Pada awalnya, taman megah ini berisikan 57 bangunan termasuk diantaranya gedung bertingkat, jembatan, gantung, kolam pemandian, dan bahkan ruang bawah tanah tempat beribadah. Taman Sari juga memiliki banyak fungsi lainnya. Selain sebagai tempat Sultan bermeditasi, Taman Sari juga merupakan rute untuk melarikan diri apabila terjadi keadaan darurat dan kerap dijadikan benteng pertahanan. Selain sebagai tempat pemandian bagi raja dengan permaisuri dan selir-selirnya, Taman Sari juga berfungsi sebagai tempat pusat pemerintahan kedua setelah keraton untuk menyusun strategi dan pelatihan militer kepada abdi keraton. Nah, arsitektur dari Taman Sari didesain glamor yang begitu mewah dengan perpaduan corak agama dan kebudayaan dari berbagai negara. Banyak wisatawan yang berkunjung dan terkagum-kagum dengan keindahan arsitektur bangunan di dalamnya. Taman Sari memang terkenal indah dan merupakan lokasi yang bagus untuk mengabadikan gambar. Meskipun telah mengalami kerusakan yang besar akibat gempa bumi, kelalaian, dan juga karena padatnya penduduk sekitar. Walau yang terlihat hanya reruntuhan, keindahan Taman Sari tak akan luntur dan akan selalu memesona para wisatawan yang berkunjung. Taman Sari ini adalah salah satu tempat bersejarah di kota Yogyakarta yang memiliki daya tarik tersendiri. Kegiatan ini sangat menarik dan bermanfaat bagi saya, dan saya sangat senang bisa menjadi salah satu bagian dari mahasiswa PNN UST. Di sini kami dapat belajar dan mengetahui budaya dan tempat bersejarah di kota Jogja. Saat berkunjung ke Taman Sari, yaitu situs pemandian putri kerajaan, saya senang dapat melihat langsung bangunan bersejarah yang sangat indah, ditambah lagi dengan pemandu pada Taman Sari ini juga sangat energik dan menjelaskan dengan baik dan jelas. Menurut pendapat saya, Taman Sari merupakan salah satu tempat wisata yang memiliki keunikan, yaitu bangunan-bangunannya sangat kental dengan nuansa kuno, seperti gapura futuristik, gapura agung, gapura panggung, sumur gamuling, dan gedung kenongo, serta dilengkapi dengan kolam permandian, kanal air, jembatan gantung, dan lorong bawah tanah. Tidak hanya keunikan bangunan yang memanjakan mata, Taman Sari juga menyediakan fasilitas, mulai dari tempat parkir, toilet, toko cenderamata, dan juga jika ingin mengenal bangunan lebih dalam, maka kita dapat menggunakan pemandu wisata atau tour guide. Nah, itu dia penjelasan mengenai Taman Sari dari situs peninggalan sejarah atau lebih tepatnya tempat pemandian putri kerajaan. Ditambah lagi dengan pendapat teman-teman setelah mengunjungi tempat tersebut. Berdirinya Taman Sari ini telah menjadi bukti adanya kerajaan di kota Yogyakarta. Kota Jogja patut dijuluki dengan kota budaya dan kota wisata karena memiliki keunikan tersendiri pada setiap tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Agza Zitriananda dan di sini saya akan bertanya kepada beberapa teman saya mengenai pendapat mereka atas kunjungan kebinekaan modul Nusantara pada hari Sabtu 24 September 2022, lebih tepatnya di situs Taman Sari. Bagaimana sih pendapat kamu tentang kebudayaan Jawa? Lebih tepatnya kebudayaan Jawa yang ada di Yogyakarta. Budaya Jawa adalah budaya yang berasal dari Jawa dan dianut oleh masyarakat Jawa, khususnya di Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur.
Secara garis besar, budaya Jawa dapat dibagi menjadi 3, yaitu budaya Banyumasan, budaya Jawa Tengah, dan budaya Jawa Timur. Budaya Jawa mengutamakan keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu juga budaya Jawa menjunjung tinggi kesopanan dan kesederhanaan. Ciri khas budaya Jawa berupa pertunjukan wayang kulit, alat musik gamelan, dan senjata tradisional keris. Ada juga 7 unsur kebudayaan Jawa seperti peralatan dan perlengkapan hidup, mata pencaharian, dan sistem ekonomi, sistem kemasyarakatan, bahasa, kesenian, sistem pengetahuan, dan religi. Apakah kebudayaan ini dapat diterima baik oleh masyarakat? Tolong berikan pendapat kamu. Ya, jelas tentu kebudayaan ini diterima dengan baik di masyarakat. Dapat kita lihat dari pelestarian budaya adat dan istiadat yang sampai saat ini masih bisa kita temukan, seperti upacara selamatan, upacara tikeban yang dilakukan pada saat wanita hamil 7 bulan, dan pernikahan tradisional Jawa yang dikenal sangat unik dan sakral. Tidak hanya itu, budaya Jawa ini juga dikenal dan diminati sampai di luar negeri, seperti keris, wayang kulit, batik, dan gamelan. Mereka percaya bahwa budaya adat istiadat ini akan menjadi ciri khas dan menjadi identitas bagi suatu bangsa. Itu sebabnya mereka masih terus melestarikan dan menjaga budaya ini agar kelak penerus bangsa tidak punah dari identitas sendiri dan dapat terus melestarikan budaya ini. Pertanyaan terakhir nih. Tolong dong ceritain sedikit informasi mengenai Taman Sari yang Anda ketahui. Taman Sari merupakan salah satu tempat wisata yang ada di kota Yogyakarta. Taman Sari berlokasi di Jalan Taman Patehan, Keraton Kota Jogja. Lokasinya tepat di barat daya keraton. Taman Sari adalah kawasan taman di keraton kerajaan yang bernama Istana Air Taman Sari. Disebut Istana Air karena terdapat kolam air di depan istana. Taman Sari didirikan oleh Sultan Hamengkubuwono I dan masa pembangunan selesai pada masa pemerintahan Sultan Hamengkubuwono II. Taman Sari adalah sebuah taman air yang berada di dalam sebuah benteng, yang berfungsi sebagai tempat rekreasi dan juga tempat peristirahatan Sultan Hamengkubuwono I, permaisuri, anak-anak, dan juga para kerabat Sultan. Selain itu, Taman Sari merupakan lokasi pertahanan karena area dari Taman Sari memiliki lorong-lorong bawah tanah dan bangunan lainnya. Awalnya, selain bangunan dan kolam, kompleks Taman Sari dilengkapi dengan kebun buah-buahan dan taman bunga. Namun, sekarang sebagian besar dari kebun-kebun tersebut sudah menjadi tempat perkampungan para kerabat ataupun saudara sultan. Sekian penjelasan singkat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Pradita Sugesti dari modul 3. Di sini saya akan menceritakan sejarah Pasar Ngasem. Pasar Ngasem merupakan salah satu pasar tradisional yang ada di Yogyakarta, termasuk pasar tua. Sudah berdiri sejak tahun 1809. Dulunya Pasar Ngasem ini identik dengan pasar burung. Namun sejak tahun 2010, pasar burung telah dikolerasi ke pasar satwa dan tanaman hias Yogyakarta di Jalan Bantul. Kini Pasar Ngasem menjadi pasar tradisional pada umumnya yang menjual aneka jajan pasar serta kebutuhan pokok sehari-hari. Lahan di tengah pasar pun disulap menjadi mini tribun yang sering digunakan untuk acara seni dan budaya. Backgroundnya bangunan kuno, kenanga Taman Sari yang begitu megah. Perkenalkan, nama saya Unela Kanesha. Menurut pendapat saya, Pasar Ngasem merupakan pasar yang memiliki gaya Jawa yang sangat kental. Hal ini dapat dilihat dari arsitektur bangunannya, yaitu berupa bangunan pasar yang berupa rumah joglo, yaitu rumah tradisional Jawa. Selain itu, Pasar Ngasem juga merupakan pasar yang pertama kali tertua yang ada di Jogja. Pasar ini juga terdapat banyak hal yang dijual. Dulunya Pasar Ngasem merupakan pasar yang menjual hewan, tapi sekarang
Pasar Ngasem beralih menjadi pasar yang menjual segala kebutuhan pokok. Terima kasih. Saya Mary. Menurut saya sendiri, Pasar Ngasem itu banyak dikunjungi oleh pengunjung pribumi bahkan turis. Nah, saat pagi hari, Pasar Ngasem ini menjadi salah satu tempat favorit untuk para pesepeda untuk beristirahat. Pasar Ngasem menjadi pasar tradisional pada umumnya yang menjual aneka jajan pasar serta kebutuhan pokok sehari-hari. Dan terdapat sebuah lahan di tengah pasar yang sekarang menjadi mini tribun yang sering dikunjungi untuk acara seni dan budaya. Di sana udaranya juga memang cukup segar. Banyak pepohonan rindang yang menaungi. Kemudian beragam menu masakan tradisional Jawa bisa Anda temukan di warung-warung makan ujung Pasar Ngasem. Terima kasih. Saya Tessa, menurut saya Pasar Ngasem itu sebagai pasar tradisional ikut berperan mempertahankan budaya dan kearifan lokal di Jogja. Pasar Ngasem ini tempatnya sangat bersih dan fasilitasnya seperti parkiran juga luas dan nyaman. Toilet serta tempat cuci tangan di Pasar Ngasem ini juga bersih. Sekian dari saya, terima kasih. Saya Sri Apa itu kelenteng? Menurut saya, kelenteng adalah tempat ibadah masyarakat agama Buddha dan agama Konghucu. Sebuah tempat belajar atau beribadah. Tempat peribadatan bagi para penganut kepercayaan agama Konghucu. Tempat peribadatan suatu kaum yang menganut satu kepercayaan seperti Konghucu. Satu tempat peribadatan atau tempat spiritual bagi masyarakat yang menganut agama Hindu dan Buddha yang berada di Yogyakarta. Apa fungsi dari kelenteng? Sebagai tempat sumber ajaran spiritual. Sebagai simbol suatu agama atau kepercayaan. Sebagai sumber ajaran agama Buddha dan agama Konghucu. Sebagai tempat pemujaan Tridharma, yaitu Buddha, Konghucu, dan Taoisme. Hal unik apa yang terdapat di kelenteng Gondomanan? Arsitekturnya yang masih menggunakan arsitektur Cina. Terdapat 8 tiang sejajar yang menopang kelenteng ini, yang berarti bahwasannya kelenteng ini dilindungi oleh 8 dewa. Bangunan arsitektur Chinese yang sangat kuat Terbagi menjadi 2 bagian, di mana bagian belakang itu sebagai tempat ibadah agama Buddha dan bagian depan itu tempat ibadah masyarakat agama Konghucu. Terdapat naga, di mana naga itu melambangkan arti sebagai penguasa alam semesta. Jelaskan secara singkat mengenai sejarah kelenteng Gondomanan. Jadi, kelenteng ini didirikan pada tahun 1879 yang berusia sekitaran 141 Masehi. Sejarah kelenteng Gondoman atau kelenteng Foklingyo, setahu saya kelenteng ini didirikan pada tahun 1846 oleh masyarakat Cina yang tinggal di daerah Yogyakarta. Menurut sejarah, kelenteng ini sudah berusia lebih dari 200 tahun, yang dimana ini dulunya adalah salah satu hadiah dari Sri Sultan Hamengkubuwono II. Awal mula kelenteng adalah tempat penghormatan pada leluhur atau dewa, di mana masing-masing marga membuat rumah abu untuk menghormati para leluhur mereka. Apa pendapat kamu mengenai kelenteng Gondomanan? Pendapat saya mengenai kelenteng yaitu kelenteng menurut saya itu sangat unik karena di mana orang beribadah yaitu satu persatu dengan menggunakan dupa. Kelenteng ini merupakan salah satu rahmat bagi umat manusia yang ada di Indonesia, sehingga khususnya bagi mahasiswa dapat mengambil dan menggali sejarah yang ada di kelenteng. Dengan adanya kelenteng ini membuktikan bahwasannya toleransi antar umat beragama yang ada di Indonesia, khususnya di kota Yogyakarta, sudah sangat kuat sejak zaman dulu. Menurut saya, kelenteng Gondoman atau Foklingyo ini sangat menarik selain dari segi arsitekturnya. Bangunan ini juga ternyata sudah menjadi cagar budaya pada tanggal 26 Maret 2007.
Baik, sekian pemaparan materi refleksi dari kelompok kami. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.